Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, seperti biasa gue kembali akan menceritakan cerita film horor. Film yang sedikit hot namun sangat mengerikan. Oke, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada seorang wanita yang bernama Natalia. Natalie adalah gadis perawan yang mendedikasikan hidupnya menjadi seorang biarawati. Dan dia tinggal di asrama tempat para biarawati. Hari itu Natalie dipanggil oleh salah satu suster pembimbing Natalia di sana. Suster memberitahukan kabar duka kalau ternyata kedua orang tua Natalie mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan ibunya tewas. Suster pembimbing mengizinkan Natalie jika dia ingin kembali pulang. Setelah mendapatkan izin, Natalie pun langsung berpamitan. Sebelum dia pergi, kita diperlihatkan ada sesuatu yang spesial di dalam diri Natalia. Natalie bisa melihat ada cahaya di belakang orang-orang. Setelah sekian lama tidak pernah pulang ke rumah, akhirnya dia pun kini kembali. Terlihat keadaan rumahnya yang sangat sepi. Di salah satu ruangan, Natalie melihat ada seorang laki-laki yang tak dia kenal. Dia mengaku Mauro, pacarnya dari Angela, adiknya Natalie. Mauro mengatakan kalau Angela sedang pergi mengurus abu mendiang ibu mereka yang sudah meninggal. Di sana juga ada salah satu perawat yang mengurus ayah mereka. Ayahnya yang terluka parah dan harus menjalani perawatan berjalan. Tak lama kemudian, Angela pun datang. Terungkap fakta bahwa apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya bukanlah karena kecelakaan. Angela mengatakan dari apa yang dia lihat, kalau sebenarnya ibunya kerasukan iblis. Hingga terjadi pertikaian antara ibu dan ayah. Dan dari pertikaian tersebut yang menewaskan ibu mereka. Sudah bukan rahasia lagi kalau ayah mereka adalah seorang anggota sekte yang menyembah kepada iblis. Itulah alasan kenapa Natalie tidak mau tinggal di rumah dan memilih untuk menetap menjadi biarawati. Sedangkan Angela selama ini merasa terjebak dan harus tinggal bersama kedua orang tua mereka yang sakit. Di malam itu Angela mengundang beberapa temannya untuk datang ke rumah. Di sana ada Abel, Mara, Osvaldo, dan juga Mauro. Angela sendiri adalah seorang mahasiswa dengan pergaulan bebasnya. Berbeda dengan Natalie kakaknya yang hanya seorang gadis pendiam dan jarang bergaul. Keperawanan Natalie menjadi bercandaan bagi Mauro. Untuk apa Natalie mempertahankan keperawanannya itu? Tapi di antara mereka yang ada di sana, hanya Abel yang diam dan tidak mengganggu Natalie. Angela yang tak senang Natalie yang dijadikan lucon mencoba untuk menghentikan Mauro. Namun malah terjadi pertengkaran di antara mereka. Abel yang tidak tinggal diam saat Mauro bertindak kasar. Dia pun berdiri dan menghadang Mauro. Natalie mendekati Angela, mencoba berbicara lebih dalam lagi. Di sini Angela mengatakan dia sebenarnya mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayah mereka. Karena apa yang terjadi kepada mereka semuanya seperti ada keterikatan dengan ayahnya. Dan Angela memberitahukan kepada Natalie setelah 2 tahun saat Natalie memutuskan untuk meninggalkan rumah, Angela mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dia pernah berkencan dengan seseorang yang tak dikenal. Sampai dia tak sadar kalau dirinya sudah hamil 3 bulan. Lalu Angela datang ke sebuah rumah perawat bermaksud ingin. Namun apa yang didapat justru dia mendapat perlakuan yang mengerikan dari perawat itu. Hingga hampir saja membunuh Angela sendiri. Setelah apa yang terjadi kepada dirinya, di saat itu juga kondisi ibu mereka mulai memburuk. Ibunya mengurung diri di loteng dan menggambar lukisan-lukisan aneh. Karena kondisi ibu mereka yang sudah tak bisa terkendali lagi, hingga akhirnya sang ayah tega membunuh ibu mereka. Sejak kejadian mengerikan itu, Angela merasa sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Dia juga sebenarnya sudah tak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Alasan Angela membawa teman-temannya karena Angela berencana akan melakukan ritual pembersihan jiwa dengan tanaman suci yang ada di suatu daerah bernama Tigre. Angela hanya ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ayah mereka. Dengan ritual tersebut, nantinya akan terungkap apa yang sebenarnya terjadi.
Angela meminta Natalie untuk ikut bersama mereka. Awalnya Natalie menolak dan tidak mau ikut karena itu penyimpangan akidah, apalagi dia yang adalah seorang biarawati. Tapi ikut atau tidaknya Natalie, Angela tetap dengan kerencananya. Setelah dia melihat lukisan-lukisan yang dilukis oleh ibunya, di mana terlihat di salah satu lukisan ada sebuah kalung yang sama dengan kalung yang dipakai Natalia. Natalie pun terheran sekaligus menjadi penasaran. Natalie yang kini berada di sebuah hutan, di mana di sana terlihat ada pohon dan persis di hadapannya ada sebuah patung. Tak lama dia berjalan menuju ke patung Bunda Maria, terlihat dari arah belakang sesosok wanita berpakaian putih mencoba mendekatinya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini tiba-tiba saja ayahnya yang sudah terbangun ada di hadapannya. Dari arah lemari terdengar seperti ada seorang wanita yang sedang menangis. Karena penasaran, Natalie pun mencoba menghampiri. Sang ayah yang melihat itu seperti ingin berbicara kepada Natalie. Namun kondisinya yang sudah tak mampu untuk berbicara lagi. Dan tiba-tiba saja di keesokan pagi Natalie pun memutuskan yang akan ikut bersama dengan mereka. Dia sempat berpamitan kepada sang ayah yang akan pergi untuk beberapa hari. Sang ayah hanya bisa meronta-ronta saat Natalie yang akan pergi. Seperti ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Angela, Osvaldo, Mara, dan juga Mauro adalah mahasiswa psikologis. Walaupun mereka adalah orang-orang berpendidikan, tapi tidak menutup diri dan meyakini adanya keberadaan makhluk gaib di dunia ini. Menurut informasi yang Osvaldo dapatkan, mereka di sana akan menemui seorang dukun yang nantinya dukun itu akan membimbing mereka dalam melakukan ritualnya. Dukun itu terkenal mempunyai kemampuan bisa membersihkan jiwa manusia dari gangguan makhluk halus. Mereka lakukan semuanya ini demi untuk membantu Angela. Perjalanan yang jauh karena tempatnya berada di pinggiran sungai yang ada di sebuah hutan. Dan sampailah mereka di sebuah kuil yang sudah terbengkalai. Saat itu mereka terpisah dengan Angela dan Mauro yang berangkat berdua. Sambil menunggu Angela, Natalia berjalan-jalan sendirian untuk melihat di area sekitar. Ada dorongan kuat untuk Natalia menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat yang semalam dia mimpikan itu benar nyata adanya. Ada pohon, lalu di depannya ada sebuah patung. Dia merasa kalau ini bukan sebuah kebetulan. Membuat Natalie pun menjadi semakin penasaran. Di patung itu terdapat sebuah tulisan nama-nama orang yang dimakamkan di sana. Natalia dikagetkan keberadaan seorang nenek tua yang sudah ada di belakangnya. Tanpa curiga, Natalie hanya menganggap mungkin dia adalah orang lokal yang tinggal di daerah sini. Tanpa bicara, si nenek tua itu hanya fokus melihat kalung yang digunakan Natalie. Natalie lalu mengatakan kalau dia pernah memimpikan tempat ini sebelumnya. Si nenek itu hanya mengatakan kalau kedatangan mereka bukan di waktu yang tepat. Dan si nenek itu tahu kalau salah satu di antara mereka ada yang berbohong, mengajak Natalia ke tempat ini. Sembari dia pun berlalu. Perjalanan Natalie berlanjut hingga dia menemukan ada sebuah gereja yang terbengkalai. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan kedatangan Abel. Natalie pun bertanya kepada Abel kenapa dia ikut dalam ritualnya. Sedangkan Abel sendiri bukanlah mahasiswa psikologis. Abel menjawab, dulu dia pernah masuk mahasiswa psikologis, namun kini dia yang sudah keluar. Ada alasan lain Abel memilih ikut dengan mereka. Di sini juga Abel memberitahukan kalau dirinya masih perjaka. Bukan tanpa alasan Abel masih perjaka, karena sejak dari kecil dia mengalami kelumpuhan otak yang menghancurkan sistem sarafnya mirip seperti penyakit epilepsi. Dan kini penyakit itu semakin parah. Osvaldo bilang dengan tanaman suci yang nanti diberikan si dukun dipercaya akan mampu menyembuhkan penyakit Abel. Abel yang berani berterus terang di hadapan Natalie.
Di sini Natalie pun terbuka dan mengatakan kalau dia juga mengalami kejadian aneh dalam dirinya. Sejak lahir terkadang Natalie bisa melihat ada cahaya di belakang orang-orang. Dan itu membuat Natalie menjadi buta untuk beberapa saat. Selama ini Natalie tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Dan Abel adalah orang satu-satunya yang tahu sekarang. Namun entah kenapa tiba-tiba ada ketertarikan antara Abel dengan Natalia. Lalu tibalah mereka yang kini menemui sang dukun dengan seorang asisten tempatnya yang sudah disiapkan. Satu persatu mereka memasuki lingkaran yang dikelilingi oleh lilin. Dan ritual pembersihan jiwa pun dimulai. Satu persatu mereka diberikan minuman dari tanaman suci. Dalam ritual ini mereka akan dibawa kepada alam bawah sadar mereka masing-masing. Dan mereka nantinya akan tahu siapa jati diri mereka yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian mereka pun mulai bereaksi. Namun di sini hanya Natalie sendiri yang masih tersadar. Ternyata sang dukun sudah tahu siapa Natalie sebenarnya. Natalie sudah terlihat sebelumnya ada dalam ramalan si dukun. Dan tiba-tiba Natalie yang kini sudah berada di tempat yang berbeda. Dia diperlihatkan kembali ke masa lalu saat Clara ibunya yang kala itu sedang mengandung. Di sana juga sang ayah yang terlihat sedang melakukan ritual pemujaan iblis. Sang ayah tega memasukkan bayi iblis ke dalam benih yang ada di dalam kandungannya itu. Bermaksud dia ingin menumbalkan. Natalie yang tak sanggup melihatnya pergi berlari dan menuju ke sebuah gereja. Terlihat di sana ada 3 biarawati. Tak lama kemudian Clara muncul. Dia kabur dari ritual tersebut dan meminta pertolongan kepada para biarawati. Terpaksa mereka harus melakukan persalinan darurat di sana. Clara beruntung bertemu dengan orang yang tepat. Yo soy la hermana Gregoria. Namun tak mudah bagi mereka untuk melakukan persalinan karena ternyata tubuh Clara yang sudah dirasuki oleh iblis. Iblis itu berontak menghentikan para biarawati. Si iblis ingin mengambil ibu ada di dalam perutnya. Sí que vamos a poder. Hay que pararla. Dengan segala cara dan upaya, akhirnya biarawati itu berhasil menyelamatkan bayinya dan terlahir selamat. Iblis yang ada di dalam tubuh Clara pun semakin murka karena mereka yang sudah merusak rencana dari si iblis. Walaupun si iblis tidak mendapatkan bayinya, tapi dia melakukan dengan cara lain, yaitu dengan mengutuk ari-ari dari anaknya Clara yang sudah terlahir itu. Kutukan tersebut suatu saat nanti akan membuat anak itu kembali kepada si iblis. Dan bayi itu adalah Natalia sendiri. Natalia tersadar kembali, namun kini dia yang hanya seorang diri. Dia turun ke bawah untuk mencari teman-teman yang lainnya. Di sana dia bertemu dengan Mara. Tapi anehnya Mara yang bertingkah aneh dan seperti tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu tak lama dia di tempat lain Natalie juga melihat Osvaldo yang sudah sekarat. Tak lama Mauro datang untuk menenangkan Natalie, tapi Natalie tak percaya dan menuduh jika Osvaldo mati karena dibunuh oleh Mauro. Dia kembali masuk ke ruangan atas di mana di sana ada Abel yang sedang memukul gendang. Abel terlihat seperti orang yang tak sadarkan diri. Betapa terkejutnya Natalie karena melihat Angela yang sudah tewas. Abel mengatakan setelah meminum cairan suci itu, dia menjadi tahu siapa dia yang sebenarnya. Abel tahu sejak dari kecil ada iblis yang sengaja tinggal di dalam tubuhnya. Dia merasa si iblis yang kini mencoba ingin menguasai dirinya dan meminta kepada Natalie untuk segera pergi dari sana. Tak lama iblis yang ada di dalam tubuh Abel mulai menguasainya. Menarik kepala si dukun itu yang sudah tewas. Natalie yang sudah tak berdaya datang Mauro menghadang.
dan menuduh Abel yang sudah membunuh Angela. Namun naas si iblis itu pun menyerang balik Mauro dan membunuhnya. Natalie berhasil kabur, tapi dia yang sudah lemah malah terjatuh pingsan. Untung saja ada seseorang yang menolong dirinya. Ternyata dia ditolong oleh wanita tua itu. Dari si wanita tua itulah akhirnya Natalie bisa tahu awal mula semua ini bisa terjadi. Natalie juga tahu kalau ayahnya adalah anggota sekte penyembah setan. Dan Natalie adalah orang yang sudah dikutuk oleh iblis. Si nenek itu juga tahu kalau Natalie mempunyai sebuah anugerah langka yang orang lain tidak memilikinya. Ternyata wanita itu adalah Georgia, biarawati yang menolong ibunya saat melahirkan Natalie pada malam kejadian itu. Seharusnya Natalie sudah menjadi milik si iblis, namun Natalie selamat dan terlahir ke bumi. Kedatangan mereka ke tempat ini adalah bagian dari rencana si iblis. Dan kini si iblis berhasil sudah mendatangkan Natalie bersama dengan Abel. Abel sama seperti Natalie adalah korban yang selamat. Bukan karena kebetulan Natalie bertemu dengan Abel dan mereka berdua dibiarkan hidup. Abel dan Natalie adalah orang yang masih perawan dan perjaka. Kesucian mereka dijaga oleh iblis untuk nantinya Abel dan Natalie akan disatukan. Itulah kenapa dari awal Natalie dan Abel seperti ada keterikatan satu sama lain. Si iblis sengaja menjadikan Abel sebagai pasangan untuk Natalie. Di sini Georgia mencoba akan membantu Natalie agar Natalie bisa terlepas dari kutukan si iblis. Saat mereka kembali, kebetulan Abel yang sedang tertidur. Tak membuang kesempatan Georgia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia menaburkan garam untuk menjadi pembatas antara iblis dengan manusia. Lalu setelah itu Georgia menyuruh Natalie untuk meminumkan air suci ke dalam mulutnya Abel. Sementara dia yang akan membacakan mantra-mantra pengusiran iblis. Tak lama kemudian Abel terbangun dan langsung menyerang mereka. Serbuk garam itu mampu mengurung si iblis di dalam lingkaran tersebut. Di sini terungkap kalau yang menghamili Angela adalah ulah dari si iblis dan menjadikan anak Angela sebagai santapannya. Walaupun dia yang terjebak di dalam lingkaran, tapi kekuatannya mampu membolak-balikan tubuh Natalia dari jarak jauh dan mencoba mempengaruhi pikiran Natalia. Tak habis akal Georgia meminumkan air suci itu ke dalam mulut Natalie agar pengaruh si iblis itu bisa keluar. Tapi sayangnya Natalie yang terpengaruhi malah menyerang balik Georgia hingga Georgia terlempar dan masuk ke dalam lingkaran Abel. Georgia pun harus tewas dengan cara yang mengenaskan. Di keesokan pagi, Natalie terbangun kembali. Dia tak sadar dengan apa yang sudah terjadi semalam. Abel yang masih terkurung mencoba kembali menyerang Natalia. Natalia teringat ucapan Georgia kalau kekuatan cahaya Natalie bisa mengalahkan sihir jahat dari si iblis. Lalu di sini si iblis itu pun mulai luluh dan memanggil Natalia dengan nama Luciferina. Nama panggilan bagi iblis wanita. Iblis yang ada di dalam tubuh Abel jatuh cinta kepada Natalia. Dan dia menyuruh Natalia untuk pergi dari sana. Setelah Natalia pergi jauh dan hanya tinggal menaiki perahu, tapi perasaan Natalia tak bisa dibohongi kalau dia pun jatuh cinta kepada Abel. Karena walau bagaimanapun, Abel sudah ditakdirkan untuk bersama Natalie. Perasaan cinta yang teramat dalam kepada Abel membuat Natalie menjadi buta. Dia nekat berpaling dari Tuhan. Lalu dia pun mencari Abel. Dia yang akan memberikan kesuciannya kepada Abel. Tak lama Abel pun kembali bersama iblis yang menguasai tubuhnya. Di dalam gereja yang terbengkalai, mereka melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Dalam proses pengeboran, ternyata itu juga bisa menyembuhkan Abel dari gangguan iblis jahat yang ada di dalam tubuhnya. Mengetahui itu karena sudah terlanjur, Natalia pun semakin bersemangat mengebor. Dan akhirnya Abel berhasil terselamatkan. Dan mereka pun kini hidup berdua. Di akhir film kita diperlihatkan Natalia yang telah hamil.
Siklus itu terulang kembali, di mana bayi tersebut adalah bayi yang akan diambil oleh iblis. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang menceritakan bisa menemani kegabutan kalian dan bisa menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.